Ya, kondisi ini akan menyebabkan penurunan kepada kegiatan ekonomi, maka berpotensi menekan lembaga keuangan. Karena kemudian kredit-kredit tidak bisa dibayarkan atau bahkan diberikan relaksasi untuk tidak membayar, dan perusahaan-perusahaan mengalami kesulitan dari sisi revenue atau pendapatan, dan tentu saja kemudian mempengaruhi kemampuan mereka untuk membayar utang-utangnya. Selama itu masih berlangsung, maka kita tidak bisa berharap banyak pertumbuhan ekonomi bisa kembali normal. Pertama, di kelompok bawah itu memang mengalami penurunan daya beli. Ya. Tetapi untuk menengah atas itu bukan dikarenakan penurunan daya beli, lebih dikarenakan penundaan konsumsi akibat kekhawatiran atas pandemi. Dideklarasikannya COVID sebagai pandemi global dan kemudian penularannya lebih dari 212 negara di dunia, di mana semua negara melakukan langkah-langkah untuk melakukan containment, itu memberikan dampak kepada sisi sosial ekonomi dan stabilitas keuangan. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kini, apakah Indonesia menjadi negara miskin? Kementerian Keuangan optimistis RI bakal mampu kembali melenggang masuk dalam kategori negara berpenghasilan menengah ke atas atau upper middle class pada tahun 2021. Usai turun kelas menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah atau lower middle class pada tahun lalu. Apakah kita akan masuk ke upper middle income country lagi untuk tahun ini atau tahun depan? Akhir tahun ini seharusnya sudah bisa, apalagi 2022. Ujar Kepala BKF Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu pada proses briefing pada Juli yang lalu. Febrio juga menjelaskan bahwa RI turun kelas akibat kontraksi ekonomi yang terjadi pada tahun lalu, di mana mencapai 2,1%. Menurut dia, kontraksi ekonomi RI membuat GNI per kapita turun dari 4.050 US dollar di tahun 2019 menjadi 3.870 US dollar pada 2020. Inilah yang membuat RI kembali masuk pada kategori negara berpendapatan menengah ke bawah. Febrio menilai wajar Indonesia turun kelas karena pandemi COVID-19 memukul ekonomi di berbagai negara dunia. Bahkan ia juga menyebut ekonomi Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara berkembang lain seperti India, Afrika Selatan, Thailand, Brazil, dan juga lainnya. Menurut Febrio lagi, kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini masih cenderung moderat. Sebelum pandemi, ia mengklaim ekonomi domestik cukup kuat. Agar bisa kembali bangkit, pemerintah fokus untuk melakukan pemulihan ekonomi, termasuk juga untuk sektor-sektor kesehatan. Salah satu yang dilakukan ialah menggelontorkan bansos untuk menopang beban hidup masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Diketahui, Bank Dunia menurunkan Indonesia dari kategori negara berpenghasilan menengah ke atas pada 2019 menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah pada tahun 2020. Dari publikasi yang diperbaharui setiap 1 Juli tersebut, Bank Dunia mencatat pendapatan nasional bruto atau GNI Indonesia turun dari 4.050 US dollar menjadi 3.870 US dollar, di mana penurunan status ini lantaran dampak pandemi COVID-19 yang memukul penghasilan masyarakat. Perhitungan yang dilakukan Bank Dunia mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar mata uang, dan pertumbuhan populasi yang dipengaruhi oleh GNI per kapita. Sebelumnya, Bank Dunia telah resmi mengumumkan Indonesia kembali masuk dalam negara lower middle income alias negara dengan penghasilan menengah ke bawah. Bank Dunia, sejalan dengan pengumuman ini, maka Indonesia resmi turun kelas. Pengumuman ini diumumkan per 1 Juli dari website resmi Bank Dunia. Dalam laporan tersebut, penilaian Bank Dunia terkini mengatakan GNI per kapita Indonesia turun dari tahun 2020 menjadi 3.870 US dollar. Padahal di tahun lalu berada di level 4.050 US dollar dan membuat Indonesia naik kelas menjadi negara upper middle income country alias negara berpenghasilan menengah ke atas. Indonesia, Mauritius, Rumania, dan Samoa sangat dekat dengan ambang batas klasifikasi pada tahun 2019 dan semuanya mengalami penurunan atlas GNI per kapita terkait COVID-19 yang mengakibatkan klasifikasi lebih rendah pada tahun 2020. Papar Bank Dunia dalam pengumumannya.
Bank Dunia sendiri tahun ini telah mengubah klasifikasi GNI untuk menentukan peringkat tiap negara. Klasifikasi berubah karena di setiap negara, faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan penduduk mempengaruhi GNI per kapita. Di tahun 2019, klasifikasi GNI per kapita untuk negara lower income di level 1035 US dollar, lower middle income di level 1035 sampai 4045 US dollar, upper middle income di level 4.046 sampai 12.535 US dollar, dan high income di level lebih dari 12.535 US dollar. Tahun 2020 berubah untuk low income di level 1046 US dollar, lower middle income di level 1046 US dollar sampai 4095 US dollar, upper middle income di level 4095 US dollar sampai 12.695 US dollar, dan high income di level lebih dari 12.695 US dollar. Pemerintah pun juga buka suara soal penyebab Indonesia turun kelas. KSP mengungkap Indonesia turun kelas menjadi negara berpenghasilan menengah bawah karena dampak pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 disebut berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, faktor nilai tukar juga mendorong Indonesia turun kelas menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah. Memang penyebabnya pandemi COVID. Kalau tidak ada pandemi, pertumbuhan kita 2020 pasti positif. Nilai tukar juga lebih stabil, sehingga pendapatan per kapita dalam USD juga naik. Kata tenaga ahli utama Kedeputian 3 KSP Edi Priyono pada Detikcom lewat pesan singkat. Dia mengatakan tahun 2020 pendapatan Indonesia tercatat minus 2,07%. Hal itu menunjukkan jika pendapatan nasional lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Dia bilang secara otomatis pendapatan per kapita juga turun. Kemudian nilai tukar rupiah terhadap dolar juga rata-rata turun 2,66% dibandingkan dengan tahun 2019. Dua hal tersebut yang membuat Bank Dunia menghitung bahwa pendapatan per kapita Indonesia tahun 2020 dalam US dollar turun menjadi 3.870 US dollar. Per definisi, kita keluar lagi dari kelompok upper middle income ke lower middle income karena pendapatan per kapita kurang dari 4.046 US dollar dan menjadi batas bawah upper middle income country. Edi Priyono mengatakan, kondisi itu memang tidak menggembirakan, namun pihaknya telah menduga sebelumnya. Memang tidak menggembirakan tapi tidak mengejutkan. Begitu kata Edi.